pada sesi micro teaching untuk in-house training, implementasi sebagai fasilitator dari materi yang sudah akan kita berikan ya. Baik, untuk ini kita akan berbagi sesi, di mana sesi pertama akan disampaikan oleh Bu Widi, selanjutnya Bu Rizky, kemudian saya sendiri, Bu Tia dan Pak Fahrial ya. Baik, untuk menghemat waktu dan mengefektifkan waktu, kita persilahkan kepada Bu Widi sebagai fasilitator di sini untuk menyiapkan bahannya dan share screen, dan Bu Rizky Kamelia sebagai timekeeper-nya. Silakan Bu Widi. Oke. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Lancar ya. Alhamdulillah. Malam ini saya sendiri akan membawakan materi tentang pembelajaran yang memerdekakan dan ini profil pelajar Pancasila. Oke, sebelum mulai saya pengen memulai dengan ice breaking sedikit sebentar ya Bapak Ibu. Boleh kan? Ya. Boleh Bu. Silakan Ibu. Oke, saya mau ini. Misalnya kalau saya bilang tepuk pagi, Bapak Ibu tepuknya sekali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam kira-kira berapa kali? 3 kali. 3. Tepuk malam setengah aja. Oh, setengah aja. Ya. Waduh, ini yang Tawar bahaya. ya Coba tepuknya. ya. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk siang. Oke, kita mulai. Oke. Tepuk pagi dan malam. Tepuk siang. Tepuk malam. Sip. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan ini pendidikan yang memerdekakan ya? Saya coba buka screen saya dulu ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum Bu. Belum. Diklik dulu kotaknya baru oke. Diklik kotaknya dulu. Itu belum berhasil nih. Gimana? Saya sudah klik kotaknya ini. Ada di sini ada entire tab atau window ini Pak? All aja apa? Entire semua ya? All. Gak ada. Apa aja pilihannya Bu? Your entire screen, window sama a tab aja. Ya, your entire aja. Screen. Sudah, tapi ada diklik ke share ya Pak ya? Iya. Sebentar. Mantap, sudah Bu. Kelihatan Tinggal diarahkan ke, iya sudah mulai Bu. Tinggal diarahkan ke slide-nya Bu. Slide-nya. Ada kelihatan nggak? Nah, sudah kelihatan. Siap Bu, kelihatan Bu. Oke. Di sini saya akan membawakan tentang pembelajaran yang memerdekakan dan profil pelajar Pancasila. Oke. Pertama-tama yang akan kita bahas tentang apa yang melatar belakangi penggunaan dari pembelajaran yang memerdekakan, yaitu adanya azas pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Di antara yaitu ada 7 di sini. Yang pertama adalah azas kebebasan, di mana di azas kebebasan ini menciptakan tertib damainya hidup bersama, artinya bebas tapi yang damai begitu.
Kemudian yang kedua, pengajaran yang harus memberikan pengetahuan yang berfaedah. Artinya pengetahuan itu harus ada faedahnya bagi siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, berasaskan kepada kebangsaan. Artinya membentuk dari budi pekerti yang membentuk kebudayaan yang menuju kepada asas kebangsaan yang baik, yang bersifat baik. Kemudian yang keempat, mementingkan pengajaran kepada rakyat umum. Di sini artinya adalah tidak ada pembedaan kepada siapa, pendidikan itu semuanya sama untuk orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, pejabat atau sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pendidikan itu harus mampu mengubah watak dan sikap bangsa menjadi bangsa yang derajatnya sejajar dengan bangsa lain. Artinya pendidikan itu harus mampu mengubah bangsa ini ya. Kemudian yang keenam, berorientasi pada kepentingan bangsa dan harus berjiwa ketimuran. Yang terakhir adalah pendidikan itu harus mampu membuat masyarakat menjadi manusia seutuhnya. Artinya manusia yang mempunyai jiwa dan budi pekerti, bukan cuma hati, bukan cuma wajah, bukan cuma penampilan, tapi juga hati yang baik ya. Kemudian selanjutnya adalah saya langsung pada ini ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ada gangguan sebentar, dipanggil sama ibu saya itu bagaimana? Saya sebentar ya, pamit sebentar ya Pak, Bapak Ibu. Ibu, di sini adanya azas-azas yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu guru atau pendidik itu berhamba kepada anak. Artinya di sini adalah kita berfokus pada anak, bukan berfokus pada guru. Artinya kita lihat anak itu, kepentingan anak ini seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan, sebagai pendidik itu kita harus menyesuaikan kepada anak yang kita didik. Kemudian yang kedua, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya di sini fungsi dari atau tujuan dari pendidikan ini adalah menuntun anak-anak itu agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Kemudian yang ketiga, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu seperti ibaratnya seorang petani yang menanam padi misalnya, tapi dia hanya menuntun tumbuhnya padi. Meskipun dia bisa memperbaiki padi itu supaya subur, tapi tidak bisa menggantikan kodrat iradatnya bahwa kalau padi pasti tumbuhnya padi. Padi tidak mungkin tumbuh menjadi jagung, ya. Jadi sama seperti anak gitu. Jadi kita tidak bisa mengubah anak menjadi, misalnya dia lebih cenderung ke bidang apa, tapi kita kerahkan ke bidang lain. Jadi tidak bisa seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Saya kira mengenai ini azas yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara ini nyambung dengan yang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ya Pak. Ini saya tutup dulu. Tentang profil pelajar Pancasila itu saya buka lagi screen-nya. Ada di sebentar Bapak Ibu. Tidak kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Bu. Kelihatan Ibu.
Ya, di sini tentang kurikulum kerangka kurikulum terutama pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang diharapkan menunjukkan karakter yang terdiri atas 6 elemen, 6 dimensi, ya. Yang saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini anak-anak siswa itu diharapkan mempunyai karakter di sini beriman, artinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, artinya saling tolong menolong. Jadi bukan cuma di sekolah, tapi dia bisa mengembangkan akhlak ini di luar sekolah, misalnya di sekitar lingkungan tetangganya ataupun di tempat bekerjanya, nanti dia itu bisa menolong orang lain, berakhlak mulia, kemudian melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Artinya berbihinika itu kan artinya berbeda-beda, ya. Artinya dia mampu menghormati keberagaman dan toleransi dari orang lain. Artinya walaupun dia berbeda, walaupun misalnya agamanya berbeda, kemudian sukunya berbeda, dia saling menghormati, mampu menghormati pendapat orang lain. Artinya walau berbeda-beda, tapi dia mampu menghormati orang lain, bertanggung jawab terhadap kebinekaan itu tersebut. Dan ini tidak hanya diwujudkan di sekolah, tapi juga di sepanjang hayat dia, sepanjang dia hidup di dunia, dia melaksanakan azas ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Artinya kalau mandiri itu seperti misalnya anak-anak ini misalnya ada ekstra kurikuler pramuka, dia itu mampu mandiri, mampu melakukan bertanggung jawab, mampu berdiri di kakinya sendiri, ya, menghadapi situasi, memecahkan masalahnya, ya. Mandiri artinya mampu berdiri di kakinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah bergotong royong. Dari bergotong royong saja kita sudah bisa mengambil berubah karakter di sini, artinya mampu hidup di dalam masyarakat, tidak kalau ada gotong royong, mau bergotong royong, mau bekerja sama, mau menolong orang lain. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Kalau kritis ini artinya dia bisa memecahkan masalah, kemudian mampu berkontribusi terhadap masyarakatnya, kemudian mampu berpikir objektif, sistematik, dan saintifik. Kemudian selanjutnya adalah kreatif. Kreatif ini artinya dia mempunyai ide sendiri, gagasan sendiri, mampu mencipta, ya, berbeda dan berinovasi selain yang berbeda dari orang lain. Artinya pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang kreatif, yang mampu menghasilkan gagasan. Kemudian ada 6 itu dibuat seperti ini, ya, beriman, ada di sini, mandiri. Kemudian kegunaannya untuk apa? Profil Pancasila ini, kegunaannya profil Pancasila ini sumbernya adalah dari Undang-Undang Pendidikan, kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian terbentuklah profil pelajar Pancasila. Kegunaannya adalah untuk menerjemahkan tujuan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan pendidikan, ya. Jadi profil Pancasila ini adalah sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia menuju tujuan akhir, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke. Bagaimana penerapan profil Pancasila ini di sekolah? Di sekolah yaitu
dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian di dalam intrakurikuler, dalam muatan pembelajaran juga disisipkan. Kemudian di dalam proyek yang biasanya di dalam pembelajaran, kemudian di dalam ekstrakurikuler seperti pramuka, voli, bola, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya proyek penguatan profil Pancasila. Di sini ada proyek yang mungkin dirancang oleh Wakakurikulum atau Wakakesiswaan ya, yang lebih menguatkan tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah di dalam alokasi waktunya terbagi dalam intrakurikuler dan kokurikuler. Kemudian kegiatan pembelajaran sehari-hari ditambah dengan proyek profil pelajar Pancasila, itulah mata pelajaran gabungan dari keduanya. 5 menit lagi, Bu. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menerapkan proyek penguatan profil Pancasila? Yang harus disiapkan adalah gurunya, pengelolaan jam dan kolaborasi guru antar guru, kemudian pengaturan antara alokasi jam mengajar guru tetap yang sama. Yang kedua, pengelolaan waktu dan kegiatan yang ini di masyarakat ya, sistem lanjut. Kemudian di sini pemangku kebudayaan, ada Kemendikbud, pemangku kebijakan yaitu Kemendikbud dan pemerintah daerah. Kemendikbud menentukan tema, kemudian Pemda itu merancang muatan lokal ya. Selanjutnya ada tema-temanya di sini, tema-tema yang biasa bisa dipakai untuk kurikulum profil pelajar Pancasila. Ada pengembangannya, kemudian perencanaan proyeknya, tahapannya, tahapan perkembangan. Oke, sampai di sini. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu atau pertanyaan tentang profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang memerdekakan. Ya, Bapak Ibu. Halo. Ya, Ibu, itu kita ada angkat tangan, mohon direspon. Oh, iya. Mana? Saya nggak lihat nih. Siapa yang angkat tangan ini? 5, raise hand. Kalau nggak kelihatan ya, di mana ini? Gelap sekali. Mungkin langsung aja. Ibu aja, Bu mungkin Tia, bisa langsung nanya. Bu Tia langsung nanya aja. Langsung aja, siapa yang angkat tangan? Iya, langsung. Oh, enggak. Oh, dari Pak Parizal, Pak Parial ya? Oke. Ya. Saya dulu berarti ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini tadi saya mendengar satu konsep yang menarik, Bu. Kecil suaranya ya, Pak ya, bisa dibesarkan, Pak? Tes. Sudah kedengeran? Sudah. Oke. Keras-keras saja, Tadi Pak. saya mendengar satu konsep yang menarik mengenai setiap anak itu dikembangkan berdasarkan kodrat iradatnya. Jadi kalau misal dia umpamanya padi, jadinya pasti padi juga seperti itu ya. Nah, Iya. kan kalau padi kan kita tahu ya itu tanaman, maksudnya kita bisa bedakan Iya. padi yang mana, jeruk yang mana, apel yang mana. Nah, permasalahan untuk anak ini kan kita sendiri pada dasarnya basicnya bukan orang tua mereka. Pertama kali Iya. ketemu juga belum kenal. Kira-kira gimana sih cara atau mungkin ada nggak caranya supaya dari awal kita sudah tahu oh ternyata ini anak bakatnya ada di sini gitu loh, supaya kita nggak salah mengembangkan bakat anak tersebut. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Ya. Sebelum saya menyampaikan tanggapan saya, mungkin ada teman-teman yang peserta yang lain yang ingin menanggapi. Bu Tia, Bu. Angkat tangan. Nggak kelihatan. Oh iya. Silakan, Bu. Oke, mungkin sedikit sharing ya, Ibu ya. Ya. Ini karena berdasarkan pengalaman kita di sekolah.
sebelum siswa itu masuk biasanya dari panitia PPDB itu kan biasanya ada mengisi data Bu ya. Iya. Nah dari situ ibaratnya kita bisa sedikit banyak kita bisa tahu anak ini dari mana gitu kan, alamatnya di mana. Kemudian biasanya itu kalau memang siswa itu dari jalur berprestasi, biasanya kan dia ada melampirkan seperti sertifikat atau apa gitu kan. Paling tidak mungkin itu salah satu titik awal gitu ya untuk mengetahui keahlian dari si calon peserta didik baru tadi. Mungkin itu Pak ya dari saya. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Bu Tia, bagus sekali pendapatnya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya Bu, waktunya sudah habis. Oh iya. Silakan ditutup. Ditutup, oke. Saya terima kasih. Saya pikir jawaban yang tadi bisa mewakili jawaban saya. Kepada teman-teman semua, saya beri kesimpulan bahwa di dalam ini Ki Hajar karakter yang dari pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kemudian profil pemuda Pancasila ini menjadi landasan dalam kurikulum yang sekarang ini akan dipakai. Ya. Saya kira hanya itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di stop screen dulu Bu Vidi.